Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview fisika sebagai persiapan ujian tengah semester. Ada 3 bab, yaitu sistem pengukuran, kinematika benda, dan dinamika gerak benda. Di dalam sistem pengukuran ada 3 besaran pokok. Ini untuk sistem internasional ya. Ada 3 besaran pokok. Sebelumnya kita membahas tentang sistem metrik dan imperial. Kita membahas tentang sistem internasional. Dalam sistem internasional ini suatu besaran didefinisikan segala sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Ada 3 jenis besaran. Dalam hal ini adalah besaran pokok. Ini ada 7 besaran pokok. Besaran pokok atau besaran dasar adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan besaran lain. Ini terdiri dari panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Ini untuk kuat arus, satuannya ampere, suhu Kelvin, ya bukan Celcius ya. Jadi kalau Celcius untuk dijadikan sistem internasional kita jadikan Kelvin. Jadi rumusnya T derajat Celcius sama dengan T ditambah 273 ya, untuk suhu ini. Intensitas cahaya dengan satuan kandela. Jumlah zat dengan satuan mol. Ini kalau panjang, massa, dan waktu itu masuk ke dalam sistem metrik. Sudah pernah disebutkan kalau panjang itu satuannya meter, massa satuannya kilogram, dan waktu satuannya detik. Kemudian yang berikutnya tadi ada besaran tambahan. Besaran tambahan itu adalah sudut datar dan sudut ruang. Sudut datar dengan satuan radian. Nah, ini sudut ruang dengan satuan steradian belum diterangkan. Kemudian yang ketiga adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Ini contohnya sudah pernah diberikan sebetulnya ya. Jadi gaya F sama dengan massa kali percepatan. Ini saya tambahin ada tekanan. Gaya dibagi luas penampang. Ini simbolnya ada yang sama. Daya ya, sama-sama P, Anda jangan bingung ya. Jadi kalau daya itu adalah gaya kali kecepatan. Ini sebelah kanannya adalah satuannya. Jadi tekanan satuannya Pascal, gaya satuannya Newton, energi satuannya Joule, daya satuannya Watt, frekuensi Hertz. Ini dan seterusnya. Silakan Anda pelajari.
Kemudian sebetulnya ada besaran lain yang kita sebut besaran vektor dan skalar. Sebentar. Ya, masih ada lagi besaran vektor dan besaran skalar. Jadi besaran vektor adalah besaran yang selain memiliki besar atau nilai juga mempunyai arah. Misalnya kecepatan, perpindahan, ya simbolnya yang V tadi ya, perpindahan S, percepatan A, gaya itu F, simbolnya momentum P, momen gaya ada yang T, ada yang TO, medan listrik E, medan magnet B, dan sebagainya. Besaran skalar, besaran yang hanya mempunyai besar atau nilai saja, misalkan jarak. Jadi kalau apa yang punya arah, besaran punya arah itu perpindahan. Ya, satuannya sama dengan jarak. Hanya jarak itu hanya besar skalar saja. Panjang, waktu, masa, volume, kelajuan. Kelajuan itu merupakan nilai besar daripada kecepatan, energi, daya, suhu, potensial listrik, dan sebagainya. Pada besaran vektor, ada dua pengoperasian vektor, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian vektor. Penjumlahan vektor ada tiga cara: cara jajaran genjang, cara analitik, dan cara poligon. Perkalian vektor ada dot product atau perkalian titik, cross product, perkalian silang. Kita ke penjumlahan vektor dulu. Pada penjumlahan vektor, cara jajaran genjang itu manakala sudutnya berupa sudut lancip, artinya kurang 90 derajat, atau lebih besar 90 derajat sudut tumpul. Tapi itu disebut bukan penjumlahan, tapi apa, selisih ya, pengurangan. Jadi kalau yang penjumlahan adalah pakai sudut lancip, sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi penjumlahan notasinya sama dengan sekolah dasar, R sama dengan F1 ditambah F2. Ya, kalau sekolah dasar kan misalkan F1-nya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Karena besaran duanya ini membentuk suatu arah tertentu dan tiganya juga tidak sama dalam arah F1, maka penjumlahan vektornya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 kali F2 kosinus theta. Ya, jadi ini kalau punya arah. Kalau arahnya tegak lurus, jadi antara vektor RY dan RX itu membentuk 90 derajat, namanya cara analitik. Jadi karena kosinus 90 derajat 0, maka dalam penjumlahan cara analitik ini tidak ada kosinus tetanya. Jadi R sama dengan akar RX kuadrat plus RY kuadrat. Ya, misalkan kita punya angka dengan nilai besaran 2, arahnya I adalah arah sumbu X, dan J adalah arah sumbu Y. Maka kalau kita jumlahkan adalah menggunakan akar R sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 13. Arah daripada vektor hasil penjumlahan ini adalah theta sama dengan arc tangen RY dibagi RX. Sehingga perlu pengetahuan tentang sinus kosinus theta. Jadi definisi sinus theta itu adalah panjang garis di depan sudut theta dibagi panjang garis miring. Kosinus theta
adalah garis yang mengapit sudut theta dibagi garis miring. Ini saya lengkapi dengan bahasa Inggris. Barangkali Anda mendapatkan referensi bahasa Inggris, maka yang dimaksud garis di depan sudut A dalam hal ini, maka kita katakan side opposite. Kemudian garis miringnya dalam bahasa Inggrisnya adalah hypotenuse. Garis yang mengapit sudut, ini B ya. Bahasa Inggrisnya side adjacent dan garis miringnya hypotenuse. Untuk sudut-sudut istimewa, tadi sudah disebutkan kalau kosinus 90 derajat ada 0, maka sudut-sudut istimewa yang lain adalah seperti sinus 0 derajat ada 0, sinus 0 derajat ada 1, tangen theta adalah 0. Sinus 30 derajat setengah, kosinus 60 derajat setengah. Dan lainnya Anda dipelajari. Kita pelajari dengan cara poligon. Ya, Anda perhatikan. Pada cara poligon ini, apabila kita mendapatkan vektor F1, ini ya, F2, F3 arahnya berbeda-beda, maka kita plotkan dalam koordinat polar. Ya, ini koordinat polar yang saya lengkapi dengan sudut. Ya, maka kita perhatikan ini F1 misalkan kita paskan arahnya ke timur berarti 0 derajat. Arah F2 kita paskan misalkan arahnya 195 derajat. F3 misalkan arahnya kita paskan sudutnya 45 derajat. Begitu ya. Jadi koordinat polar ini kita padukan dengan koordinat kartesian. Ya, seperti ini. Ya. Cuman C-nya kan harusnya kemari. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi ini contoh. Jadi kalau di alam itu arah gayanya A ke timur, B ke timur laut, C itu barat laut, maka diplotkan persis ya ini barat laut. Jadi yang ini Jadi tetap ini sebelah timur, ini barat, ini utara, ini selatan. Jadi sudutnya berapa ini ditulis di situ, kemudian kita proyeksikan. Ya, untuk A yang arahnya timur persis, maka kita tulis AXI. Ya, kemudian kita jumlahkan pada sumbu X sendiri, sumbu Y sendiri. Ya, cara poligon ini kita secara rinci ini ya, jadi secara poligon ini diselesaikan dengan cara analitik. Ya. Jadi misalkan kita punya tadi 3 ya, ini kita berikan contoh, kita punya F1 dan F2 diselesaikan secara analitik, maka F1 kita proyeksikan F1X. Ingat F1X adalah yang mengapit sudut alfa. Tadi yang mengapit sudut alfa adalah kosinus ya, F1 kosinus alfa. Jadi definisi tadi yang mengapit sudut ini ya, X panjang garis yang mengapit sudut theta, maka sama dengan garis miring kali kosinus theta. Ya, ingat-ingat tadi ini cara berpikirnya kita. Demikian yang lainnya, kalau misalkan ini di depan sudut, kenapa alfanya di sini ini berseberangan ya? Kalau ada berupa garis sejajar berseberangan, ini alfa, ini alfa, ini alfa, ini alfa. Sehingga akhirnya F1Y di depan sudut. Kalau di depan sudut maka sinus alfa. Ya, ingat-ingat ini Y panjang garis di depan sudut theta, maka sama dengan panjang garis miring dikalikan sinus theta. Setelah diproyeksikan, maka perjanjian berikutnya bahwa kalau sebelah kanan itu positif, kalau yang ke atas positif, ke bawah negatif, ke kiri negatif. Maka F2X kita beri tanda min. Ya, ini. Jadi jumlah gaya pada sumbu X kita singkat
sigma fx sama dengan f1x itu positif, min f2x negatif. Sehingga kita tulis f1 kosinus alfa min f2 kosinus beta. Pada sumbu y positif semua karena pada sumbu y yang ke atas. Ya, ini jadi sumbu y pada jumlah gaya fy sama dengan f1y plus f2y sama dengan f1 sinus alfa plus f2 sinus beta. Sehingga karena ini cara analitik, berarti R sama dengan, ini saya perbesar barangkali di sini, di situ tidak ini kelihatan. Maka jumlah vektor R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Jadi Rx itu sebetulnya adalah jumlah vektor pada sumbu X dan Ry adalah jumlah vektor pada sumbu Y. Ya, barangkali ada pertanyaan untuk penjumlahan vektor ini. Ada pertanyaan? Jadi Nggak ada, Pak. Nggak ada. tidak ada. Ini Lanjut. jadi ini penjumlahan vektor ya, cara jajaran genjang, cara analitik, cara poligon sudah ya. Sekarang perkalian vektor cross produk. Jadi ini pada perkalian vektor. Jadi perkalian skalar antara dua vektor atau dot produk titik. Jadi perkalian titik itu menghasilkan perkalian skalar. Bodoh lagi di sini. Perkalian vektor antara dua vektor disebut cross product adalah perkalian silang. Perkalian silang ini kita beri contoh di sini adalah menggunakan skrup. Ya, skrup kita putar ke kanan. Jadi kalau kita putar kanan, A cross B sama dengan C, jadi ke atas gitu. Kemudian kita putar sebaliknya, B ke cross A adalah min C. Jadi sebetulnya untuk perkalian silang ini adalah dasar untuk membuat drone, pesawat, ya. Jadi ada bisa pesawat naik gitu ya. Anda perhatikan berarti perputaran daripada baling-balingnya, ya. Serta untuk maju dan mundurnya kapal, Anda perhatikan perputaran baling-balingnya, ya. Kalau baling-balingnya taruh di depan supaya maju, bagaimana Anda mengikuti perkalian vektor antara dua vektor. Tetapi kalau perkalian titik ini A dot B, AB kosinus alfa itu menghasilkan putar, ya, tidak arah. Sekarang materi berikutnya yaitu tentang kinematika dan dinamika. Kita ke pengertian dulu yang dimaksud kinematika. Kinematika adalah cara menyelidiki dan menyatakan gerak benda tanpa memandang sebab musababnya. Ya, kita sebut kinematika. Sehingga untuk belajar kinematika adalah rumus-rumus gerak benda beserta grafiknya. Ya, jadi kalau mau belajar kinematika, ini ya ada 5. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, memadu gerak. Gerak vertikal, gerak melingkar beraturan, plus grafiknya. Ya, jadi gerak lurus beraturan. Perumusannya atau persamaannya S itu jarak sama dengan V kali T, V laju, T-nya waktu. Ini grafiknya seperti ini, ya. Jadi grafiknya seperti persamaan linear, persis, ya. Kalau persamaan linear kan yang melalui 0,0 adalah Y sama dengan M kali X. Sehingga V-nya adalah angka arahnya.
angka arah itu sebagai V, tadi ini kecepatan atau laju sama dengan tangan daripada sudut ini, ya. Jadi sudut kemiringan, antara sudut kemiringan dan sumbu waktu. Jadi S ini bisa perpindahan, V-nya bisa kecepatan, atau bisa laju, ini jarak, ini bagi waktu. Gerak lurus berubah beraturan, ini ada 4, karena ini satunya dipercepat, satunya diperlambat. Ini berarti yang ordinatnya V, ya, kemudian ordinatnya T. Yang ini adalah yang ordinatnya S, absisnya, maaf ya, T-nya absisnya atau sumbu sebagai sumbu X-nya. Jadi sumbu X-nya T. Ya, jadi kalau kita beri gambar seperti ini, ya, ini min, ada grafiknya seperti ini. Ini sumbu sebagai sumbu X-nya S, ini sebagai sumbu Y-nya, ya maaf ya, sumbu Y-nya S, sumbu X-nya T. Ini kalau dipercepat. Kalau tadi sumbu Y-nya adalah V, sumbu Y-nya ada sebagai V, maka seperti ini dipercepat, ini diperlambat. Ya, tolong dipelajari beserta rumusnya. Karena tadi bergerak tanpa mencari penyebabnya. Jadi ada bentuknya. Jadi kalau diberi nalar, misalkan kenapa benda itu bergerak pada bidang miring gitu ya, itu berarti karena gaya gravitasi, ya. Berarti grafiknya sama seperti ini, ya. Jadi kalau benda itu untuk gerak vertikal, ya. Jadi pada gerak vertikal itu tadi gambarnya sama ya, tadi ini boleh di copy di sini. Mana tadi? Nah, ini ya gerak vertikal. Jadi gambarnya sama ini. Untuk V-nya ya. Yes. Ya, jadi dengan demikian Anda bisa memberikan kesimpulan sendiri bahwa karena kita untuk kinematika tidak mempelajari penyebabnya, kalau bendanya miring seperti ini maka benda bisa bergerak gitu ya. Kalau satunya dipercepat ya, kalau positif ya. Kalau min diperlambat ya. Jadi kalau diperlambat seperti ini ya, ini diperlambat, kalau dipercepat ke atas. Untuk H, yang H sama saja ya. Tapi kalau vertikal biasanya cenderung membentuk lengkungan. Ya, seperti ini. Jadi yang kita sebut memadu gerak. Nah, ini ya. Jadi memadu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang horizontal pada sumbu X adalah gerak lurus beraturan, tetapi karena membentuk sudut, maka V0 X-nya adalah V0 cosinus theta. Ingat, kalau V0 X adalah yang mengapit sudut theta, sehingga dikalikan cosinus theta. V0 Y karena di depan sudut, maka V0 sinus theta. Ya, ini jadi diingat-ingat rumus yang tadi yang sebelumnya, definisi tentang sinus theta, cosinus theta. Sehingga kalau Y pada titik A, pada titik tertentu, ini min ya, tadi ada kalau bentuk sepertian ya, bentuk lengkungan seperti ini adalah min ya tadi. Nah, ini ya. Jadi cuman S-nya diganti Y, V0-nya karena membentuk sudut diganti V0 sinus
Alfa setengah A-nya percepatannya diganti gravitasi bumi. Ya, jadi untuk mencapai ke titik P berarti garis titik puncak. Untuk titik puncak pada arah sumbu Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena puncak gitu ya. Tapi pada titik A ada vektor Fx, ada vektor Fy. Cara penjumlahannya kita mengikuti vektor sistem analitik. V sama dengan Fx kuadrat plus Vy kuadrat. Gitu ya. Arahnya sudah pernah diajarkan, yaitu pada ketinggian YA dibagi XA-nya. Ya. YA dibagi XA-nya. Ini ada. Ya. Theta arahnya. Sampai ke tanah di sini, Q berarti Y sama dengan 0. Ya. Kemudian bisa dicari T-nya. Ya. Jadi jarak kita misalkan berupa bola, makanya ada yang disebut gerak parabola atau gerak peluru, karena jarak misalkan kalau berupa peluru, jarak tembak sampai jatuh ke tanah bisa dihitung ya pakai persamaan ini, pakai menggunakan metode memadu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tetapi dalam referensi buku menyebutnya sebagai gerak peluru. Ada juga yang sebagai menyatakan gerak parabola. Satunya lagi adalah gerak melingkar beraturan. Ya, pada gerak melingkar beraturan, Anda perhatikan pada gerak melingkar beraturan, keliling lingkaran S sama dengan 2VR. Ya, nanti ujian keluar ini ya, keliling lingkaran, tapi diganti keliling bumi. R-nya adalah sebagai jari-jari bumi. Maka untuk mendapatkan kecepatan beraturannya, berarti karena S-nya tetap ya sama dengan 2VR. Jadi kalau dibagi T satu putaran, makanya ini kita sebut ada frekuensi ya, sama dengan N dibagi T. Kalau N-nya sama dengan 1, berarti satu putaran, T-nya disebut periode. Jadi periode yang dimaksud periode waktu adalah waktu tempuh dalam satu putaran. Kalau beberapa putaran, ya kita sebut rotasi per menit. Kalau dijadikan hertz, berarti ini berikan contoh, berarti putarannya kita bagi 60, satuan hertz. Hertz itu adalah seper detik. Ya, jadi ini boleh ditulis ya atau dipelajari rotasi per menitnya. Sehingga perumusannya adalah V sama dengan 2V frekuensi kali R. Ya, R-nya adalah jari-jari lingkaran. Jadi nanti kalau ujiannya adalah berupa R-nya adalah jari-jari bumi. Untuk percepatan penurunannya seperti ini ya, dengan membandingkan antara perubahan kecepatan dibagi kecepatan sama dengan perubahan jarak tempuh dari P ke P aksen dibagi jari-jari, maka akan didapat persamaan percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat dibagi R. Ya, kalau dipakai menggunakan frekuensi 4V kuadrat kali frekuensi kuadrat kali R. Dalam beberapa buku kadang-kadang 4V kuadrat itu dijadikan angka. Itu yang kemudian kalau frekuensinya ini berupa RPM, maka 4V kuadrat ada perubahannya yaitu dibagi 60. Ya 60 kuadrat. Nah, itu kadang-kadang kita bingung. Jadi Anda sebaiknya menggunakan perumusan yang aslinya saja. Ya supaya tidak bingung ya. Mereka memasukkan buku itu supaya Anda bisa mengkaji, ini mengkajinya ini di dasar fisikanya. Ya biasanya kita masukkan ke gaya sama dengan M kali A, hanya ngambil dari sini. Kalau N-nya berupa gerak melingkar beraturan. Ya, jadi alat ukur untuk mengukur frekuensi itu disebut tachometer.
Ya, selesai untuk kinematika. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada yang jawab, kita lanjutkan. Jadi tachometer wujudnya seperti apa? Seperti ini. Ada yang murah. Ini tachometer harganya 847.000. Ada juga yang ini ada yang mahal ya. Ini yang murah. Jadi cara mengukur menggunakan tachometer itu diarahkan sini ya pakai sinar ke benda yang berputar. Di dalam tachometer ini ada dua bacaan, yaitu bacaan maksimum dan minimum. Kedua bacaan tadi yang maksimum minimum itu dijumlahkan dibagi dua. Jadi ingat-ingat betul yang teknik mesin khususnya ya. Jangan sampai lupa, jangan mengambil salah satu tok ya. Kedua-duanya kita rata-ratakan nilainya. Ya, kita lanjutkan mereview tentang hukum Newton. Hukum-hukum Newton tentang gerak dinamika itu ada 4, yaitu hukum 1 Newton, jumlah gaya, ini sigma F bacanya jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Disebut juga hukum kelembaman. Ya, kenapa disebut hukum kelembaman? Jadi hukum kelembaman itu kecenderung bendanya diam. Kata-kata 0 itu sebetulnya bukan ini ya. Kalau berupa kecepatan tetap, tadi gerak melingkar beraturan ya, kecepatan tetap ya, maka kelihatan bendanya di diam. Sebetulnya bisa diterjemahkan juga benda yang bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Jadi masih bisa bergerak. Makanya kalau ada istilah tepat akan bergerak, maka kita tulis jumlah yang bekerja pada benda sama dengan 0 gitu ya. Nanti di soal keluar gitu ya. Jadi kalau benda tepat akan bergerak berarti sama sigma F sama dengan 0. Jika benda itu sudah bergerak, maka jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa kali percepatan atau sama dengan perubahan momentum dibagi waktu. Momentum itu rumusnya P sama dengan massa kali kecepatan. Nah, ini ingat-ingat itu ya, sama kan? Jadi kalau M dV per dt, dV per dt adalah percepatan. Pada hukum 3 Newton, gaya aksi sama dengan gaya min reaksi. Ini ada min ya. Ya, jadi berbeda dengan sigma F sama dengan 0 ya. Jadi ini sigma F sama dengan 0 berarti juga ada minnya ya. Misalkan ada gaya dorong dikurangi gaya gesekan sama dengan 0. Tapi minnya di sebelah kiri gitu ya. Tapi pada hukum 3 Newton minnya di sebelah kanan. Ini kalau kita tarik sebelah kiri kan jadi positif gitu ya. Makanya disendirikan ya. Antara hukum 3 Newton adalah biasanya untuk benda yang bertumbukan ya, bertabrakan gitu ya. Bertumbukan maka F gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nanti ada perkembangan lagi yang namanya impuls ya. F kali delta T kali waktu itu sama dengan impuls. Hukum Newton tentang gravitasi bumi ya. Jadi kalau ada gaya tarik menarik antara massa yang besar dengan massa yang kecil, maka kita sebut hukum Newton tentang gravitasi. G konstanta gravitasi, R adalah jarak antara dua massa M dan M kecil. Jadi kalau kita gambarkan ini ya gravitasi antara bumi dan bulan. Massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 10 kali 24 kg. Massa bulan 7,35 kali 10 pangkat 22. Kemudian jarak antara bumi bulan 3,844 kali 10 pangkat 8. Konstanta gravitasinya G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ya ini kan jadi pakai rumus ini G sama dengan M massa bumi kalikan massa bulan dibagi
jarak antara bumi bulan. Ya, hasilnya bahwa gaya tarik menarik antara bumi bulan adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 20 Newton. Ya, ini diperhatikan untuk sipil ya, untuk sipil kalau membuat bendungan sudah dihitung, tapi kenapa bisa retak, bisa jebol? Ini karena gaya tarik menarik antara bumi dan bulannya tidak dihitung. Ini kan besar sekali itu, ya. Berapa triliun ya? Triliun nolnya ada berapa? 12. Kemudian di atas triliun apa namanya? Apa quintriliun ya. Ya, jadi 10 pangkat 20 cukup besar ini ya. Jadi kalau nggak diperhitungan bisa retak. Cara menghitung bagaimana gaya-gaya kalau lebih dari satu menggunakan vektor tadi ya. Ini untuk gaya antara bumi dan bulan ya. Jadi digambarkan seperti ini. Oh, ini antara matahari ya. Ini antara bumi dan matahari. Nah, ini antara gaya gravitasi antara bumi dan bulan. Ini gambarnya kita antara bumi dengan matahari. Ya, jadi ini semua benda-benda yang memiliki massa saling tarik menarik ya dengan gaya yang dikenal sebagai gaya gravitasi ya. Gaya gravitasi tadi yang oleh Isaac Newton digambarkan ini ya. Nah, ini saya tulis lagi di sini. Nah, itu ya. Jadi M-nya matahari, M kecilnya bumi gitu. Jadi gaya gravitasi itu nilai percepatan gravitasi. Oh ya, nilai percepatan gravitasi itu berarti dibagi masanya ya, sehingga terjadi nilai G yang tadi yang ini dibagi M menghasilkan G ya. Jadi F sama dengan M kali G. Kita tulis di sini aja ya. Sebentar, nggak kelihatan. Ya, tadi definisi gaya sama dengan massa kali gravitasi. Sehingga gravitasi sama dengan gaya dibagi M. Ya, jadi gravitasi ini dalam bahasa Inggrisnya the acceleration due to gravity. Ya, nilai gravitasi untuk beberapa planet ini Merkuri 3,7 tidak sama ya dengan bumi. Kalau bumi 9,81 meter per detik kuadrat, Merkuri lebih kecil, Venus Uranus 8,87 lebih kecil daripada bumi ya, yang besar Jupiter ya 24, kemudian yang besar lagi Saturnus, Neptunus ya. Bulan kecil 1,65 ya. Anda perhatikan bahwa nilai gravitasi di setiap planet berbeda-beda ya, setiap planet ya. Merkuri, Venus, Mars, Uranus, ini yang sama Venus dan Uranus mungkin dianggap sama ya 8,87. Jadi kalau Anda nimbang di sana dengan gravitasi ini jelas akan berbeda.
Jadi nilai gravitasi ini menyebabkan juga bumi mengalami pasang surut. Jadi kalau kita gambarkan pasang surutnya seperti ini ya. Jadi ini solar tide itu pasang surut yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik dengan matahari. Ya, tadi kan ada yang kita sebut gaya gravitasi antara bumi dengan matahari, kemudian ada gaya gravitasi antara bumi dan bulan ya. Gaya tarik menarik bumi dan bulan itu kita sebut lunar ya, ini ada lunar tide. Jadi lunar tide itu sebetulnya adalah gaya tarik menarik antara bumi dan bulan. Kalau solar tide berarti gaya tarik menarik antara bumi dengan matahari. Ya, ini makanya perlu kita bahasa Inggris karena referensinya itu kebanyakan bahasa Inggris. Kemudian di sini ada bulan baru dan bulan bulan penuh. Jadi bulan baru itu kalau diterjemahkan lagi yaitu ini bulan yang gelap. Ada yang menyebutkan bulan mati, ya. Ya, bulannya tidak kelihatan ya, tidak kelihatan. Tapi bisa menimbulkan pasang surut, ya, karena di sini posisinya lurus dengan bumi gitu ya. Jadi digambarkan seperti ini ya, pada bulan mati terjadi pasang surut, pasang naik ya, pasang naik gitu ya. Serta pada bulan baru ya, terang bulan ya, istilahnya dalam bahasa Jawanya terang bulan. Nah, ini ya jadi pada posisi yang ini apa, pada posisi tarik menarik di sini berarti pasang naiknya ini benjolannya istilahnya bahasa Jawanya benjolan airnya besar ya pada waktu ditarik di sini gitu ya. Yang kita sebut pasang apa? Terjadi pasang air laut gitu ya. Ini terhadap bulan, tadi bisa terhadap matahari ini ya. Apalagi kalau misalkan ditarik oleh bumi, ditarik oleh matahari dan oleh bulan, berarti tambah hampir dua kali ini ya. Jadi ini ditarik oleh bulan, oleh matahari, jadi hasilnya ini tide, resulting tide ya, pasang surut hasil tarikan antara bumi dan bulan, tentu paling besar ya, paling tinggi. Ya, jadi pengetahuan untuk tadi hukum Newton tentang gravitasi, ini hukum Newton tentang gravitasi tadi untuk membicarakan masalah pasang surut ya. Biasanya untuk kebutuhan kalau di sipil untuk membendung laut ya, atau bendungan laut. Tapi sebenarnya bendungan laut itu juga untuk di darat juga harus sebenarnya harus diperhitungkan gitu ya. Makanya pengetahuan ini sebagai dasar. Kalau tidak diperhitungkan maka bisa retak gitu ya. Si apa, si betonnya bisa nggak kuat ya karena tadi 10-nya 10 pangkat 20 ya, tarikannya cukup kuat sekali. Ya, barangkali ada pertanyaan, sudah sampai ke 4 hukum. Monggo barangkali ada pertanyaan. Tidak ada. Saya berikan contoh tadi ya pemakaiannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Saya lanjutkan contohnya tadi untuk apa, hukum Newton 1. Jadi kalau hukum Newton 1 tadi tepat akan bergerak, biasanya baru starter ya mau dijalankan ya, apa, di remnya masih ditekan, mobilnya sudah menunjukkan sebetulnya ada kecepatannya itu ya. Tapi karena direm kan nggak jalan ya. Yang kita sebut tepat akan bergerak. Jadi kalau posisi olahraga itu siap gitu ya.
Jadi kalau sudah jongkok terus siap itu belum bergerak. Kalau sudah ya itu ya baru bergerak. Itu kita rumuskan di dalam fisika itu F ya gaya tariknya ya gaya dorongnya dikurangi gaya gesekan sama dengan 0. Di mana gaya gesekannya itu sama dengan mu kali n ya. Jadi masih direm tadi ya. Si rodanya masih direm. Kita gambarkan pengeremannya itu berlawanan arah. Ya. Meskipun mesin sudah jalan tapi masih direm ya. Kan berarti gaya rem ini ya F sebenarnya gaya gesekan ya gaya rem itu ya. Itu sama dengan gaya dorongnya, berarti bendanya masih diam. Sedangkan N adalah gaya normal. Ini ada tulisannya gaya normal. Karena ini lurus dengan ke bawah, maka dikatakan bahwa gaya normal sama dengan gaya berat, sama dengan massa mobil kali gravitasi. Jadi gravitasi di permukaan bumi nilainya adalah 9,81 ya. Nah, ini ya. Jadi gravitasi di bumi 9,81. Ya, misalkan Anda mau menjalankan mobil di mana? Mars ya, maka gravitasinya 3,71 ya. Di Mars itu gravitasinya lebih Ngewek. ya, kita berikan contoh di sini dalam Apa nih? hal Aku. Enak ya? ini ada gambar ya, contoh ya. Orang menendang bola ya tadi yang gerak parabola ya. Tadi ini sebelahnya adalah gerak vertikal ya. Jadi oh ya gerak vertikal tadi belum dijelaskan ya. Pada gerak vertikal kalau bendanya jatuh bebas maka di sini V0-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Tetapi kalau misalkan menendang bola tidak V0-nya tidak sama dengan 0. Demikian juga kalau benda ini dari atas kita lempar ini tidak sama dengan 0. Ya, dilempar dari atas ke bawah maka ada V0-nya. Ini latihan UTS ya. Jadi kalau Anda mau ujian tengah semester ini ada latihannya ya. Ini sudah pernah diterangkan ya nomor 1. Ini sudah ada jawabannya bisa dipelajari. Ini ada penyelesaiannya sampai selesai. Anda silakan Anda dipelajari ya supaya UTS-nya dapat A gitu ya. Anda perhatikan ya cara belajarnya. Ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2 ya. Sebuah mobil masanya sekian nanti diganti angkanya jelas ya. Kemudian jawabannya adalah ini ya sudah ada. Tadi sudah disinggung tepat akan bergerak F sama kurangi F sama dengan 0 ya. Sehingga gaya dorong sama dengan gaya gesekan atau gaya rem mu kali N. Ini ketemu kan gayanya. Tadi tepat akan bergerak karena tidak bergerak karena direm tadi sudah menunjukkan kecepatan 36 km per jam karena masih direm tidak bergerak ya. Maka daya yang diperoleh F kali kecepatan sama dengan 39.200 watt. Nah, ini harus dinyatakan misalkan pertanyaannya harus dinyatakan dalam sistem internasional atau dalam metrik ya ini sistem internasional. Kalau di dalam satuan imperial, bisa ditanyakan bagaimana dalam satuan imperial, maka karena 1 horsepower sama dengan 745,7 watt, ya, maka untuk daya kita jadikan imperial menjadi 52,57 horsepower. Ya. Jadi ini bawahnya saya berikan contoh tenaga kijang super 1500 cc tahun 1990 ya.
horsepower-nya 63 ya. Soalnya mobil-mobil kita menggunakan imperial gitu ya. Mungkin kalau Anda membuat mobil kita menggunakan satuan sistem metrik ya pakai watt saja gitu ya. Nah, ini kebanyakan orang Inggris sama orang Amerika gitu ya. Jadi Jepang ya, Jepang karena ditundukkan oleh Amerika ya pakai horsepower gitu ya. Anda nanti kalau kita menggunakan sistem internasional ya pakai watt saja gitu. Ya, jadi cukup cepat ya kalau Anda bisa perkirakan ya 52 watt ya. Anda berpikirnya apa kalau wattnya semakin tinggi semakin mahal. Ya jelas Anda pasang listrik saja dengan watt 1.500 watt ya mungkin harus membayar apa namanya bebannya ya lebih mahal ya kalau 1.500 kalau 39.000 di sini bagaimana ya mahalnya berapa ya misalkan 1.000 ya 100 watt ya ya Anda hitung 39.000 kali 1.000 watt 100.000 rupiah gitu ya. Berarti 100.000 kali 39 ya. 39 nolnya berapa? 3 juta gitu ya. Maka pajak mobil bisa sampai 3 juta, bisa sampai 5 juta begitu ya. Jadi berhitungnya di situ ya. Mereka mengambil beban pajak juga dari apa wattnya dari watt seperti watt listrik gitu ya cara menghitungnya. Oke, sudah selesai, sudah ada 3 soal. Tadi soal yang ketiga tadi yang perputaran bumi ya. Yang bumi berputar terhadap porosnya. Tadi sudah disinggung di sini tidak ada ya. Tadi tiganya bukan ini ya. Tadi tiganya itu kita menggunakan bumi berputar terhadap porosnya dan kemudian periode waktunya adalah 23 jam 56 menit gitu ya. Tadi sudah di apa pertemuan yang sebelumnya kalau nggak salah ya sudah diberikan sehingga kita tinggal 2 soal saja. Ya barangkali ada pertanyaan. Cukup, Pak. PPT-nya dikirim bisa nggak, Pak? Ya bisa. Nanti ini masih ada waktu. Ya, kalau yang tadi soal yang ketiga itu sudah pernah diajarkan. Ini saya berikan contoh tentang PowerPoint-nya ada ya. Tadi tidak dimunculkan karena sudah pernah diterangkan. Ya ini untuk mengingatkan kembali ya karena sebagai tadi saya katakan sebagai review. Jadi yang sudah diterangkan tidak diterangkan, tapi ini saya munculkan lagi untuk mengingatkan kembali tentang kecepatan. Soalnya penting karena sekarang sudah digital ya, sudah menggunakan serba otomatis. Jadi mengikuti apa gerak alam ya, jadi gerak yang ada di alam ini ya kita ikuti karena serba otomatis ya. Kenapa bumi itu tidak berbenturan antara satu dengan yang lain? Nah, ini ya ada ya. Jadi bumi itu berputar terhadap porosnya tidak membentur kepada planet lain tadi di samping karena ada gravitasi yang tadi sudah diterangkan, bumi ini berputar pada porosnya pada periode 23 jam 56 menit ya. Kemudian jari-jari bumi tadi berapa 6.371 km ini cari ya. Berarti keliling buminya adalah 40.000,88 km. Kita bagi periode ini. Maka didapat adalah kecepatan bumi terhadap porosnya itu ya. Di samping kecepatan konstan ini tadi bahwa benda di permukaan bumi terjadi ada gravitasi buminya gitu ya. Jadi kalau kita buat konstan ya maka kalau kita buat konstan sebuah benda yang melayang di udara ya
kayak apa pesawat, kemudian satelit gitu ya. Jadi harus memperhitungkan kecepatan apa dari perputaran bumi ini ya untuk satelit gitu ya. Supaya tidak jatuh maka kita harus melawan gaya gaya tarik bumi, yaitu dengan cara apa tadi, dengan vektor ya, tadi vektor yang kita sebut cross product ya. Baling-balingnya tadi ke arah mana supaya dia melawan gravitasi ya. Berputarnya baling-baling apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Silakan. Sebetulnya kalau mau ingin menyelidiki hal-hal semacam itu, kita Anda semuanya harus beli drone yang murah ya, sehingga Anda perhatikan, oh kalau naik perputarannya misalkan ke arah jarum jam atau searah jarum jam. Itu kan kalau bisa mengetahui seperti itu kalau Anda punya drone-nya yang murahan saja 150.000 ada ya, untuk mengetahui oh kalau naik sekian ya. Jadi Anda bisa membayangkan pesawat yang terbang itu yang mempertahankan baling-balingnya pada kecepatan tertentu. Nanti dicek lagi kalau kecepatannya semakin besar berarti semakin ke atas begitu ya. Itu sudah diterangkan di dalam vektor. Oke, barangkali ada jemu itu ya, khawatir. Jadi silakan Anda barangkali ada yang masih bingung. Ini saya simpan dulu ya, nanti saya kirim ke kamu. Jadi minggu depan sudah mulai ujian ya, tengah semester. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup. Yang lainnya Cukup. dari teknik sipil A hadir? Ada yang hadir? Banyak? Teknik sipil kelas A. Banyak, Pak. Hadir. Ya, Hadir, Pak. absen ya. Kameranya dinyalakan. Hadir. Coba kameranya dinyalakan sebelum saya tutup. Hadir, Pak. Teknik sipil B. Coba teknik sipil B. Sudah? Teknik mesin 1A. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Randy, Pak, Randy. Mana yang teknik mesin? Randy, Pak. Teknik Ipan, mesin. Pak, Ipan. Yang teknik mesin Randy Muksin, Pak. Gimana? Coba tunjukkan kamu. Ipan ngerokok. Haji teknik mesin. Coba yang teknik mesin. Novinta sok belajar, Pak. Hadir. Sipil 1B. Suatu pemat teknik mesin ini ada yang baru masuk. Siapa? Coba ada lagi, ada yang masih di perjalanan. Sudah mau hampir habis. Ada, Pak, itu, Pak. 1. Akmal Bima, Pak. Tugas sudah sampai berapa? 2 apa baru 1? Coba tugas fisika sudah 2 apa 1? Baru 1 kayaknya, Pak. Baru 1. Nanti saya kirimkan untuk tadi tugas. Tugas itu digunakan untuk mengetahui apakah Anda memahami dalam perkuliahan ini atau tidak begitu ya. Sehingga kalau misalkan Iya, Pak. ternyata paham ya, di dalam tugas diperkirakan Ipan nggak paham. misalkan untuk mid semester ya atau ujian tengah semester diharapkan bisa diselesaikan gitu. Soalnya juga hampir sama, sekitar 3 soal. Silakan nanti saya kirim ya ke grupnya, grup teknik sipil ke 1A dan 1B ya. Nanti ini yang terlambat karena ini direkam, silakan Anda tadi mendengarkan di videonya begitu ya. Ivano nggak masuk. Nanti silakan absensi ya. Oke, Ada Pak. pertanyaan sebelum saya tutup? Ada pertanyaan?
Tidak ada, Cukup, Pak. Pak. Tidak Cukup, ada. Pak. Soalnya Tidak ada, sudah Pak. Tidak mulai ada. jam ada. 10 ya. Tidak ada. 11.09. Tadi sudah saya buka jam 10 kurang 15 gitu ya. Jadi saya pikir sampai di sini saja. Ya nanti kalau kurang kalau tidak bisa ya video ini saya kirim, Anda silakan Anda putar berulang-ulang kali. Tetapi karena pakai YouTube ya mohon di-subscribe gitu ya. Ya, Jadi Pak. Oke, Pak. videonya di-subscribe. Jadi kalau Ya Pak, ya Pak, siap. semuanya gitu ya. Jadi ada 20 Baik, Pak. Baik. 60 gitu, 60 subscribe. Ya Pak, ya Saya Pak. bisa memperbanyak ya. Sekaligus barangkali ditanyakan yang mengikuti, yang hadir itu berapa orang. Jadi dari subscribe-nya gitu ya. Anda mengikuti tapi tidak subscribe ya mereka tidak mau ya, tidak mau menganggap bahwa kamu hadir ya. Jadi yang terlambat ya ikut subscribe. Jadi nanti di situ kan akan tertulis gitu ya jumlah mahasiswa ada misalkan 20 teknik sipil A ada berapa? 20 ada lebih Kurang lebih, Pak. ya 22 atau 24 ya. Teknik mesin ada sekitar 17-an ya, betul. Ya, anggaplah rata-rata 20 kali 3 kan 60. Ya, jadi kalau di subscribe-nya 60, ya, jadi mereka ya, yakin bahwa Anda betul-betul hadir. Ya, jadi nanti untuk Ya, Pak. mengecek lagi kehadiran Anda apakah bisa atau tidak mengerjakan tugas. Ya, nanti saya mengecek hasil tugas kamu apakah bisa atau tidak. Ya, saya cukupkan sini saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya tahu. Terima kasih, Pak. Terima kasih.